Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan mahasiswa, kita berjumpa lagi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan web. Kali ini kita akan lebih spesifik lagi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa membuat dokumen HTML. Nah, untuk itu pada minggu lalu kita sudah membahas terkait struktur HTML-nya. Nah, struktur ini teman-teman sudah bisa melihat bagaimana struktur yang ada seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Lalu berikutnya Anda akan membuat skrip sederhana, lalu saya akan memberikan contoh dan bagaimana tampilannya. Selanjutnya untuk menambah kemampuan praktis Anda membuat skrip, kita akan mengaplikasikan berbagai jenis-jenis tag yang ada. Selanjutnya juga saya minta Anda melakukan latihan secara online menggunakan aplikasi yang ada di W3 School miliknya W3 Konsorsium. Oke, materi yang pertama sudah pernah saya sampaikan untuk struktur HTML ini. Dan ini harus Anda aplikasikan dalam sebuah text editor seperti pertemuan sebelumnya. Nah, text editor yang kita pakai, contohnya kalau Anda menggunakan sistem operasi yang namanya Windows, Anda diwajibkan membuka dahulu yang namanya Notepad. Setelah Anda membuka Notepad, Anda yang pertama kali adalah menuliskan skrip HTML. Setelah itu diikuti dengan head. Tapi ada satu contoh, kalau Anda ingin memberikan sebuah catatan. Catatan ini tidak akan ditampilkan dalam sebuah halaman web. Nah, misalnya Anda dapat memberikan catatan dengan memberikan tag dengan kurung siku lalu diikuti dengan tanda seru dan berisi komentar atau catatan yang akan Anda buat. Nah, seperti yang saya contohkan di layar, bagaimana kita memberikan komentar yang tidak akan ditampilkan dalam sebuah web. Berarti kita akan memberikan penekanan atau catatan pada tag yang ada. Lalu setelah itu Anda ketikkan head, lalu Anda juga menuliskan title. Nah, di dalam title ini mungkin ada kesalahan ya di slide ini. Title-nya muncul 2 kali. Seharusnya yang title caps lock itu dihapus, tapi kita cukup di dalam pengganti title itu harusnya namanya body-nya ya. Jadi ada kesalahan ini. Jadi Anda harusnya menuliskan dalam head, langsung Anda delete yang script yang tidak ada tag title-nya, di delete, langsung masuk ke dalam kurung buka siku title, kurung tutup siku, lalu latihan 01, lalu ditutup lagi dengan tag title. Setelah itu Anda ketikkan head, body, lalu tulisan isinya konten yang saya sebut tadi. Jadi kalau kita bicara tag di body itu berarti tag yang berisi konten dari sebuah halaman web. Nah, itu contohnya. Nah, lalu Anda diharapkan membuat latihan gitu ya. Anda secara mandiri menuliskan dalam Notepad, lalu setelah itu Anda menyimpan dokumen tersebut. Kita simpan belum dalam sebuah web server, kita masih di dalam folder biasa. Misalnya Anda simpan saja dokumen HTML sebelumnya tadi, Anda tekan file, save ya, atau enggak nanti Anda tulis saja atau tekan misalnya save as kalau sudah diberi nama, lalu kasih nama misalnya dengan nama tertentu, lalu Anda berikan extension filenya dengan .html. Jadi menyimpannya dengan .html. Lalu file yang dengan extension, misalnya saya berikan contoh di sini latihan 01.html, itu Anda buka, double klik
di dalam folder, misalnya saya simpan ini di desktop, Anda buka di file desktop, lalu ketemulah dokumen yang namanya latihan 01 HTML, Anda buka di browser, dan itu akan muncul di layar browser kita seperti ini. Jadi seperti yang Anda lihat, kontennya itu yang muncul adalah yang ada dalam body tadi. Jadi konten itu, yang berisi konten di dalam web itu hanya yang ada di dalam body-nya. Lalu yang mana title-nya muncul? Nah, title itu muncul di yang namanya di bar. Kalau Anda lihat di bar latihan 01. Nah, itu yang namanya title. Jadi judul halaman web latihan 01, title 01 ditutup dengan tagging title lagi, itu akan muncul di tab-nya browser Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan title tadi. Selanjutnya, jenis-jenis tag itu banyak sekali. Jadi yang diawali Anda membuat dokumen HTML dengan kurung siku tadi ya, kurung siku buka, kurung siku tutup, di dalamnya ada HTML, berarti kita melakukan definisi bahwa ini dokumen HTML agar bisa dikenali oleh web browser bahwa disebutnya ini dokumen HTML. Lalu standar yang berikutnya tagging itu adalah body tadi. Jadi isi dari sebuah dokumen yang diharapkan yang kita inginkan tampil dalam sebuah website. Lalu banyak lagi tagging-tagging yang kita akan gunakan terkait misalnya ukuran. Ya, kita bicara kalau heading berarti size-nya ukuran judul, berapa besar, dari yang besar sampai dengan yang terkecil. Nah, teman-teman nanti akan mempraktekkan dari H1 sampai H6. Lalu, kalau kita ingin menuliskan jadi sebuah paragraf, berarti teman-teman menggunakan tag yang namanya P. Lalu, kalau ingin membuat baris baru, ya breakline, berarti Anda membuat yang namanya tag BR. Nah, BR ini tadi sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa BR ini tidak perlu menggunakan namanya closing tag. Jadi BR, HR, nah biasanya HR itu kita membuat namanya garis, memisahkan antara satu paragraf atau bagian yang lainnya kita pisahkan. Lalu kita juga banyak tag yang order, misalnya kalau kita mengetikkan dalam Word itu biasanya pointer gitu ya, poin 1, poin 2. Nah, itu biasanya kita menggunakan namanya tagnya OL gitu ya, order line dan yang lainnya. Oke, ada UL misalnya unordered list, order list tadi ya. Jadi atau pakai bullet misalnya. Lalu LI. Nah, kalau LI berarti di dalam list itu ada isinya. Dan ada juga misalnya kita ingin formatting. Nah, kalau formatting kita ingin italic, kita ingin bold, kita ingin underline. Berarti sebetulnya perintah-perintah ini sering Anda temui dalam word processor untuk italic, bold, underline gitu. Lalu juga ada subscript, ada superscript, ada image misalnya kalau kita ingin menampilkan sebuah gambar. Atau ada juga tulisan yang bergerak, tapi sudah jarang dipakai ini ya. Dan Anda juga bisa membuat tabel. Masih banyak lagi tag-tag yang harus Anda pelajari. Tentu saja untuk lebih dalam lagi Anda wajib melakukan praktek dan membuat dokumen HTML dengan jenis-jenis tag yang sudah saya sampaikan. Terakhir, Anda diharapkan latihan secara mandiri dengan membuka alamat web W3 Schools ini. Jadi teman-teman di sini sudah banyak sebenarnya tutorial. Jadi sudah banyak tutorial yang bisa teman-teman gunakan. Nah, contohnya kita menggunakan W3 School ini sebetulnya sudah cukup. Anda sudah bisa melakukan latihan. Di sini sudah diberikan contoh dokumen basicnya, elemennya apa, atributnya apa, headingnya apa, stylenya apa. Semuanya Anda bisa coba dan praktikkan secara langsung. Nah, di mana menu itu?
Di situ nanti setiap Anda pilih menu tutorial yang ada di sebelah kiri, Anda bisa melakukan ada menu pilihan namanya try it yourself. Jadi Anda bisa menggunakan latihan secara mandiri, mengetikkan dokumen HTML, dan Anda akan coba pada sisi kanannya itu hasilnya. Jadi Anda ketikkan skripnya di kolom 1, dokumen HTML-nya, lalu Anda tekan kolom run, dan nanti hasil tampilan seolah-olah dalam sebuah browser akan muncul dokumen konten yang sudah Anda buat dalam skrip HTML. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda terus latihan dan menyelesaikan seluruh kegiatan berbagai tag-tag yang sudah kita sampaikan dan penugasan yang ada dalam LMS. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Kita cukupkan, sampai jumpa pada sesi berikutnya.